Nabi SAW melarang seorang ketika dia salat dalam kondisi tidak tumakninah. Kalau ada orang sembahyang tidak tumakninah, tidak khusyuk dia, salatnya tidak tumakninah dia, maka bagaimana hukum salat orang tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada kaidah yang 30. Kata Syekh di dalam manzumahnya, wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syarti fadhu fasadin wa khalal. Kata beliau, apabila ada nas yang mengharamkan suatu perbuatan atau pada syaratnya, maka amal tersebut dengan sendirinya batal dan tercela. Kata beliau, ya, kalau ada sebuah dalil yang mengharamkan sebuah perbuatan, kemudian orang tersebut mengerjakan perbuatan tersebut, ya, dilanggar larangan tersebut, maka dengan sendirinya amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh para ulama dalam kaidah atau bahasa lain. Kaidah ini dalam bahasa lain di dalam ilmu usul fiqh, an-nahyu yaqtadil fasad. Apakah larangan itu membawa kepada kerusakan sebuah amalan? Apakah larangan membawa sebuah kerusakan pada amalan? Contoh misalnya, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melarang seorang ketika dia salat dalam kondisi tidak tumakninah. Kalau ada orang sembahyang tidak tumakninah, tidak khusyuk dia, salatnya tidak tumakninah dia, maka bagaimana hukum salat orang tersebut? Ya, apakah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang musii'us shalah, sahabat yang tidak bagus salatnya, Nabi SAW menegur beliau. Ketika sahabat ini salat, kemudian dia tidak tumakninah, kata Nabi, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Diulang lagi oleh sahabat tersebut sampai 3 kali. Kata Nabi, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, sesungguhnya engkau tidak salat. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ma usin ghaira hadza. Wahai Rasulullah, saya tidak bagus, saya tidak bisa salat kecuali seperti ini salat saya. Fa'allimni, ajari aku wahai Rasulullah, aku tidak tahu, kata sahabat ini. Kemudian diajari oleh Nabi. Kata Nabi, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau bangun untuk salat, maka bertakbirlah, kata Nabi SAW. Wa idza raka'ta fatma'in.
Kata Nabi SAW, idza rakata fatma'in raki'an. Kata Nabi SAW, jika engkau ruku, maka tumakninalah dalam rukukmu. Dan jika engkau sujud, fatma'in hatta tatma'inna sajidan. Kata Nabi SAW, jika engkau sujud, maka sujudlah dengan tumakninah. Ya. Di sini Nabi SAW menegur sahabat ini karena dia tidak tumakninah di dalam salatnya. Maka ini yang dimaksudkan dalam kaidah ini, an-nahyu yaqtadil fasad. Apakah larangan di dalam sebuah perbuatan, dalam sebuah ibadah kita langgar, ibadah kita itu ditolak. Seperti orang tadi, salat tidak tumakninah. Ini makna dari kaidah an-nahyi yaqtadi al-fasad. Karena tidak tumakninah larangan di dalam salat. Atau seseorang misalnya dia salat kemudian dia tidak menghadap kiblat ketika dia salat. Apakah diterima salatnya? Karena dia melakukan larangan di dalam salat itu sendiri. Nah, ini yang ingin dibahas oleh Syekh dari kaidah ini. Kaidah ini diambil oleh para ulama rahimallahu taala dari sebuah hadis Nabi SAW, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Kata Nabi SAW, semua syarat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu adalah syarat yang batil. Atau semua syarat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kata Nabi, maka syarat itu adalah syarat yang batil, tidak perlu dilaksanakan. Hadis ini asbabul wurudnya adalah kisah Barirah radhiyallahu taala anha. Barirah radhiyallahu taala anha adalah seorang budak. Maka Barirah ini dijanjikan oleh budaknya dengan mukatab, bahwasanya kalau Barirah bisa menyetorkan uang dengan jumlah tertentu, maka Barirah bebas. Maka majikannya mengatakan, wahai Barirah, engkau bebas dengan syarat mengumpulkan uang sekian. Kalau engkau bisa setorkan uang ini dalam tempo ini, engkau akan bebas. Maka Barirah radhiyallahu taala anha datang kepada Aisyah meminta bantuan. Untuk apa? Agar dia bisa bebas dari majikannya sehingga dia menjadi orang merdeka. Dibantu oleh Aisyah Barirah untuk dibebaskan. Kemudian majikan Barirah ini bersyarat bahwasanya, wahai Barirah, wala ukili, wahai Barirah, walaknya engkau untukku, kata majikannya ini. Maksudnya wala itu adalah seorang budak kalau dia dibebaskan, kemudian budak itu sudah merdeka dan dia meninggal, tidak ada ahli waris, maka di dalam Islam yang berhak menjadi waris orang budak yang merdeka tadi adalah yang membebaskannya. Yang membebaskannya, dia menjadi ahli warisnya. Kalau budak ini meninggal, tidak ada saudaranya, saudarinya, di sanaknya, ahli warisnya, siapa yang menjadi ahli waris? Adalah orang yang memerdekakannya. Tetapi majikannya tidak mau. Kata majikannya, bahwasanya wala uki, jika engkau meninggal hartamu semuanya, yang jadi ahli warisnya saya. Ya. Kemudian Barirah cerita kepada Aisyah, wahai Rasulullah, ini majikannya Barirah semacam ini. Ini gimana wahai Rasulullah, kata Aisyah. Kemudian Nabi mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Kata Nabi, setiap syarat yang tidak ada di kitabullah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka syarat itu batil. Syarat itu rusak, kata Nabi SAW. Ya. Maka al-wala laki, kata Nabi SAW, sesungguhnya walaknya Barirah milikmu, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka mafhum dari hadis ini adalah segala apa yang Allah larang di dalam syariat ini, maka ketika larangan itu dilanggar, maka menyebabkan rusaknya perbuatan tersebut. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala mereka berselisih. Apakah semua larangan dikerjakan di sebuah ibadah itu membawa rusak ibadah tersebut? Contoh misalnya, saya ketika sembahyang, saya menoleh ke kiri dan ke kanan misalnya, atau saya menoleh ke atas. Tapi ketika saya menoleh ke atas, padahal larangan, ya, dilarang seseorang itu menoleh ke atas. Dilarang oleh Nabi SAW di waktu sholat. Tapi saya menoleh ke atas, ya, menghayal. Ketika sembahyang melihat ke atas. Tapi apakah sholat saya batal? Ketika saya melihat ke atas? Tentu tidak.
Ahli ilmu mengatakan sepakat tidak batal. Padahal saya melakukan larangan di dalam salat. Terus apa yang membedakan? Tumakninah ditinggalkan, batal salatnya. Tetapi ketika melihat ke atas, itu tidak batal, sama-sama larangan dikerjakan di dalam salat. Terus apa yang membedakan dua hal ini? Makanya para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, kata para ulama, tidak semua larangan itu menyebabkan amal itu ditolak oleh Allah. Tidak semua larangan di dalam ibadah yang kita kerjakan menyebabkan ibadah yang kita kerjakan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kaidahnya? Disebutkan oleh para ulama kapan amal ibadah itu ditolak, kapan tidak ditolak. Maka kata para ulama, di dalam memahami ini, maka kita harus memahami larangan itu. Ketika ada larangan itu kembali kepada zat ibadah itu sendiri. Jadi larangan itu tertuju kepada zat ibadah itu sendiri. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, maka ibadah tersebut tertolak. Jadi kalau larangan itu tertuju kepada zat ibadah tersebut, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, Nabi SAW melarang seseorang itu berpuasa pada hari raya. Dilarang berpuasa pada hari raya. Kemudian ada orang berpuasa pada hari raya. Diterima nggak puasanya? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW naha an shaumi yaumil id. Sesungguhnya Nabi melarang berpuasa pada hari raya. Kenapa? Karena larangan itu langsung kepada zat ibadah itu. Larangan berpuasa di hari raya kemudian dia lakukan. Maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Seseorang yang sholat di waktu terlarang. Kita ada beberapa waktu dilarang untuk sholat. Di antaranya orang sholat di waktu matahari mau tenggelam misalnya. Melakukan sholat sunnah mutlak. Ketika dia melaksanakan sholat sunnah mutlak di waktu matahari mau tenggelam, diterima tidak sholatnya dia? Tidak diterima. Kenapa? Karena dia melakukan larangan kembali kepada zat ibadah. Ibadah itu Allah melarang seseorang sholat di waktu terlarang. Contoh yang lain Bapak Ibu, misalnya seseorang menikahi mahramnya dia. Sah tidak nikahnya? Maka nikahnya tidak sah. Karena kita dilarang menikahi mahram kita. Tidak diperkenankan di dalam Islam. Seperti seseorang misalnya dalam jual beli. Orang jual beli bangkai. Halal enggak uang yang dia makan? Sah tidak jual belinya? Maka jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli bangkai. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan seseorang jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan jual beli berhala. Maka larangan ini kembali kepada zatnya langsung. Kemudian kita lakukan, maka otomatis amal yang kita kerjakan jual belinya tidak sah. Uang ini dimakan, uangnya adalah uang yang haram. Ini pertama. Ada larangan itu kembali kepada zat yang dilarang itu langsung, tapi dikerjakan oleh seseorang. Kemudian yang kedua, ada larangan itu tidak kembali kepada zat ibadah, tetapi di luar dari zat ibadah itu sendiri. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, maka ini tidak membawa kerusakan pada sebuah amalan. Dia berdosa, tapi amalannya tidak rusak. Amalannya tidak rusak. Contoh misalnya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya bapak-bapak memakai sarung yang terbuat dari sutra asli, bukan sutra enca-encaan lain. Sutra asli, Ini sutra bujuran, dia pakai sutra. Kita tahu laki-laki dilarang oleh Nabi SAW memakai sutra. Kemudian dipakai oleh beliau di waktu sholat. Dipakai waktu sholat. Sidin memakai baju sutra atau sarung sutra. Kemudian sah tidak sholat orang tersebut? Kita katakan sah dia. Kenapa?
Karena larangan itu tidak langsung berhubungan dengan zat ibadah. Tapi dia sesuatu yang dari luar dari zat ibadah tersebut. Kita katakan sholatnya sah tapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia melakukan larangan yang dilarang di dalam Islam. Atau misalnya seseorang sembahyang memakai cincin emas. Kita tahu laki-laki dilarang memakai cincin emas. Ya. Sah tidak sembahyangnya? Kita katakan sah. Kenapa? Karena larangan yang dia lakukan tadi tidak berhubungan langsung dengan sholat. Sesuatu yang di luar sholat. Sholatnya sah, di sisi lain dia berdosa. Berdosanya apa? Berdosanya dia melaksanakan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang ketika puasa misalnya, haru-haru menggibah orang saja. Kalau di hari biasa ya dari pagi sampai sore ya dia menggibah orang. Kalau puasa mulai menggibah habis asar. Ya. Mending habis subuh kadang menggibah kena guring misalnya. Maka sah tidak puasanya dia. Padahal gibah itu dilarang. Tetapi dia menggibah orang di waktu puasa. Sah apa tidak puasanya? Sah. Kenapa? Karena gibah itu sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan puasa. Puasanya sah, tapi di sisi lain dia berdosa karena dia melakukan dosa ghibah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ada larangan itu Bapak Ibu ya kembali kepada syarat ibadah. Kalau berkaitan dengan ibadah atau kembali kepada syarat muamalah. Kalau berkaitan dengan perkara muamalah, jual beli dan semisalnya. Yang mana syarat tersebut merupakan kekhususan dari ibadah tersebut atau dari muamalah tersebut. Maka kalau semacam ini, ada sebuah larangannya itu kembali kepada syarat ibadah atau syarat muamalah, yang mana syarat ini merupakan identik ibadah tersebut atau identik muamalah tersebut, maka kalau itu dilakukan, ibadahnya tidak sah, muamalahnya juga tidak dibenarkan. Iya. Saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu. Seseorang misalnya menjual sesuatu yang majhul. Sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Contoh misalnya saya menjual kambing lapas. Jadi saya katakan saya punya kambing lapas, tapi kada tahu ya, bisakah ditangkap atau kadakah. Pokoknya kalau ikem dapat kambing ini tuh kambing saya sudah. Iya. Saya menjual sesuatu yang majhul. Ya, tidak diketahui. Atau saya menjual barang, atau zaman sekarang misalnya orang membeli barang di dalam kardus, untung-untungan, ya bisa jadi berapa harganya di dalam kardus ini kita nggak tahu isi di dalam kardus ini. Bisa jadi orang tuh dapat apa? Sesuatu yang mewah, harganya 10.000 dapatnya cincin berlian misalnya, ya. Atau seseorang harganya 1 juta, sakanya pas dibuka kertas selembar Anda belum beruntung. Bisa jadi tebak-tebakan, dia tidak tahu apa yang ada di dalam kardus tersebut ya. Dan ini kadang-kadang di online sering semacam ini. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui di dalamnya. Kadang kita untung, kadang kita buntung, tidak tahu. Taib. Jual beli semacam ini boleh apa tidak dalam Islam? Maka Nabi SAW melarang jual beli semacam ini. Nabi SAW mengatakan nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli gharar yang tidak jelas ya. Maka jual belinya sah apa tidak? Kita katakan tidak sah. Haram jual belinya. Jual belinya batil. Ya, kenapa? Karena kembali kepada syarat jual beli. Syarat jual beli itu apa? Harus jelas. Atau seseorang menjual barang yang tidak dia miliki. Barangnya belum dia kuasai, dia jual kembali. Ya. Seseorang misalnya ya menjual, ya ada orang mencari rumah misalnya atau mencari mobil. Ya. Kemudian dia katakan, ini ada rumah dijual. Berapa nih dijual? Ini aku jualan ikam 300 juta. Padahal ini belum nukar lagi. Tapi pintar berpender aja. Ya, dia tidak beli lagi. Ini rumah nih dijual. Berapa nih? 300 juta. Aku jualan ikam. Harga berpadaan. Tapi saya akur. Akhirnya orang itu jadi sama dia. Transfer uangnya 300 juta. Kemudian orang itu datang kepada pemilik aslinya. Ini berapa penjual? 200 juta. Kau kali 50 juta misalnya. Atau 100 juta. Akhirnya jadi. Dia oke, deal. Dia beli 100 juta. Maka dia menjual barang yang belum dia miliki.
Sah tidak jual belinya dalam semacam ini? Tidak sah. Kenapa? Kembali kepada syarat jual beli. Barang itu harus dimiliki. Ketika itu dilanggar, maka jual belinya tidak halal, tidak sah. Maka diharamkan di dalam Islam. Ya, maka jual belinya tidak bisa diperbaiki. Jual belinya harus diulang. Harus dikembalikan uangnya, harus dimiliki dulu barang yang tidak bisa diperbaiki. Maka jual beli ini jual beli yang batil, tidak sah. Misal yang lain, misalnya ada seseorang sholat di bajunya ada najis misalnya. Dia sholat di bajunya ada najis. Kita tahu di antara syarat sahnya sholat, orang itu harus suci. Baik itu bajunya, badannya, tempat dia sholat, harus suci dari najis. Kebetulan bajunya najis. Sah tidak sholatnya? Dia tahu bahwasanya bajunya najis, dia pakai untuk sholat. Maka kita katakan sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang sholatnya. Dia harus ulang sholat tersebut. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada larangan yang mana larangan tersebut kembali kepada syarat, baik itu dalam ibadah ataukah di dalam muamalah, tapi bukan identik di dalam ibadah dan muamalah tersebut syarat itu menjadi syarat. Jadi bukan identik. Dia sesuatu yang di syarat tapi bukan kekhususan di dalam ibadah, bukan kekhususan dalam muamalah. Saya kasih contoh misalnya. Ada seseorang berwudu menggunakan air curian. Berwudu menggunakan air curian untuk sembahyang. Taib. Wudu itu syarat di dalam salat. Wudu itu syarat sahnya di dalam salat. Di sisi lain, air itu dia curi, dia mencuri. Dia untuk menggunakan syarat, sisi lain dia mencuri air tersebut. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, semacam ini sah tidak? Salatnya dia atau tidak? Atau seseorang misalnya sembahyang di tanah sengketa, dia mengambil tanah orang tanpa izin, karena mantan tacut bahari di sana. Akhirnya dia tajaki tanah orang. Padahal orang bersertifikat tanah orang. Dia ambil tanah orang tersebut, kemudian dia kuasai. Padahal itu bukan milik dia. Kemudian dia sembahyang di sana. Sah tidak salatnya dia? Salat di tanah yang dia ambil dengan paksa. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, maka ini adalah syarat, betul berwudu adalah syarat dalam salat. Tetapi ketika mencuri ini tidak ada hubungannya dengan syarat sahnya salat tersebut. Maka kata ahlul ilm, semacam ini maka ibadahnya sah saja. Tapi dari sisi lain dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perincian yang disebutkan oleh para ulama ketika seseorang melakukan larangan di dalam ibadah atau di dalam jual beli. Kapan diterima ibadah tersebut? Ketika ada larangan dilakukan di sana. Kapan muamalah itu dibenarkan? Ketika ada larangan di sana dengan 4 kaidah yang disebutkan tadi. Wallahu taala a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Atau kaidah keempat ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, kalau seandainya perintah dan larangannya itu terpisah, Atau bahasa ringkas yang kaidah keempat tadi, larangan dan perintah itu terpisah. Larangan pada satu sisi, perintah pada satu sisi lain, terpisah. Maka kata para ulama itu tidak membawa kepada kerusakan di dalam beribadah. Contoh tadi, larangan menggosok, mengambil punya orang tersendiri, berwudu tersendiri. Tidak ada hubungannya ini. Larangan tersendiri, perintah tersendiri. Maka ini tidak menjadikan ibadah tersebut ibadah yang ditolak. Adapun jika larangan dan perintah tertuju pada satu masalah, tidak terpisahkan, maka ini ibadah tersebut ditolak oleh Allah. Contoh misalnya, orang jual beli di hari Jumat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika kalian disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah melaksanakan salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah, tinggalkan jual beli. Di sini perintah melaksanakan salat Jumat
larangan meninggalkan jual beli pada hari Jumat. Perintah dan larangan tertuju pada satu perkara khusus, perkara yang sama, maka hukumnya adalah haram. Kalau ada orang bertransaksi jual beli di saat dikumandangkan azan, maka jual belinya tidak sah. Jual belinya haram. Ya, orang nukar pentol misalnya, ketika dikumandangkan azan, atau nukar es kerok misalnya, atau es campur misalnya, ketika dikumandangkan azan, sah tidak jual belinya tersebut? Tidak sah. Haram jual belinya. Kenapa? Karena dia melakukan larangan ya di dalam jual beli pada hari Jumat. Larangan dan perintah tertuju pada satu perkara yang sama. Wallahu taala alam. Taib. Kita lanjutkan, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Kata beliau, orang yang merusak suatu yang mengganggunya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban setelah dia melakukan pembelaan dengan cara yang paling bijak. Kata Syekh di sini adalah seseorang yang merusakkan barang orang lain, punya orang lain, maka kata Syekh dia pada hakikatnya tidak mengganti. Pada hakikatnya dia tidak mengganti barang yang dia rusak, ya, barang yang dia hancurkan, ya, ketika ya dia berusaha untuk melakukan pembelaan dengan cara yang baik. Jadi kalau seseorang yang merusak, pada asalnya dalam Islam, orang itu kalau merusak barang orang itu harus mengganti. Pian memecahkan piring orang, maka harus pian ganti. Pian menghilangkan duit orang, harus pian ganti. Karena pada asalnya ketika kita melenyapkan barang orang, ya, menghilangkan barang orang, di dalam Islam kita harus mengganti. Di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa kondisi seseorang itu tidak mengganti barang yang dia hilangkan, barang yang dia lenyapkan. Ketika apa? Ketika orang tersebut dalam rangka membela dirinya. Di dalam membela dirinya. Maka ini dia tidak disuruh untuk mengganti. Apa dalil? Ya, bahwasanya orang yang mengambil barang orang lain dengan cara, ya, atau menghilangkan barang orang lain dengan cara dia bukan untuk membela dirinya, tapi dengan cara yang zalim, disuruh mengganti adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian, ya, memakan harta saudara kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan dasar keridhaan. Ini menunjukkan bahwasanya memakan harta saudara kita dengan cara yang batil, maka disuruh kita menggantinya. Ya, disuruh kita mengganti. Itu hukum asalnya. Mafhum dari ayat ini, kalau seandainya tidak dengan cara yang batil, maka kita tidak disuruh untuk menggantinya. Contoh misalnya, pian diberi makan, dikasih wadai oleh seseorang, pian makan. Tiba-tiba habis wadainya, datang kawan pian, ganti. Aku memberi hendak dipandang aja, kan dimakan. Iya. Aku memberi ini cuma dipandang aja, biar ikan merasakan baunya. Tidak menyuruh ikan memakan. Taib. Apakah dia wajib mengganti? Tidak wajib. Karena dia memakan dengan cara yang ridha. Iya. Cara yang ridha. Maka kata para ulama, orang kalau memakan sesuatu itu otomatis dia menghancurkan. Dikasih hadiah berupa wadai, dia makan, berarti kan sudah melenyapkan harta orang. Tapi dengan cara apa? Ini dengan cara yang ridha. Tidak disuruh mengganti di dalam Islam. Kapan dia disuruh mengganti? Ketika dia melakukan dengan cara yang tidak dengan cara yang zalim atau dengan cara yang tidak adil. Makanya di antara pendalilan hadis ini adalah peristiwa yang terjadi antara Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma, dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salamah radhiyallahu taala anha pernah mengirim seorang utusan kepada Nabi membawakan makanan untuk Rasulullah dan tamunya.
Kebetulan tamu tersebut berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka utusan itu pun membawa piring berisi makanan untuk Nabi dan tamunya. Dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pun ketika tamu itu ketika utusan itu menaruh makanan itu mau ditaruh di depan Nabi dan tamu, Aisyah keluar tangannya dari balik hijab. Aisyah memukul tangan utusan tersebut. Tangan pembantu tersebut dipukul oleh Aisyah tangannya. Akhirnya pecah piring tersebut. Makanan tersebut tertumpah di hadapan Nabi dan tamu. Dan Nabi SAW begitu mulianya akhlak beliau, ya, Nabi SAW tidak marah dengan Aisyah. Tetapi Nabi SAW membela Aisyah malahan di depan tamunya. Kata Nabi SAW, gharrat ummukum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ibunda kalian cemburu. Jangan marah engkau. Ibu engkau sedang cemburu. Maka jangan marah. Cuma segitu saja Nabi SAW. Kalau kita, ya, hadangi dustumat ke belakang dulu. Ya. Maka ini luar biasa. Nabi SAW, ya, beliau sangat, ya, pemaaf. Ya. Bahkan kita itu, orang itu paling malu adalah ketika aib kita nampak di hadapan tamu, ya. Itu sangat malu sekali bagi pria, ya. Makanya orang kalau ada tamu berusaha semaksimal mungkin di rumah itu tidak ada aib, ya. Yang rumahnya berantakan berusaha kalau ada tamu disulap menjadi rumah bersih, ya. Di rumah itu kalau tidak ada makanan disulap bisi makanan yang nyaman-nyaman. Kenapa? Karena ingin menampakkan pada tamu, selain mengikram, memuliakan tamu, ingin menampakkan bahwasanya kita ini aman-aman aja di rumah sini. Luar biasa tentram. Padahal tadi bisukan tadi bergulat luar biasa. Iya. Tapi ingin menampakkan di hadapan tamu apa? Agar kita tidak memiliki aib di rumah kita. Itu tabiat manusia. Ketika aibnya terbongkar, maka orang marah besar. Diketahui tamu, marah besar. Tapi lihat Nabi SAW, beliau hanya mengatakan, gharrat ummukum. Cemburu ibunda kalian. Kemudian Nabi menegur Aisyah dengan teguran yang baik. Kata Nabi, ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina. Kata Nabi, wahai Aisyah, ya, bejana dengan bejana, kata Nabi. Piringnya pecah, kamu ganti dong dengan piringmu. Ina'un bi ta'amun bi ta'am, dan engkau juga ganti makanannya. Makanannya tumpah, kata Nabi, tidak bisa dimakan. Engkau harus bikin kan makanannya. Engkau harus mengganti dengan piringmu. Cuma segitu saja Nabi mengatakan. Di sini perkataan Nabi ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina. Di sini Nabi kenapa menyuruh Aisyah mengganti? Karena beliau melakukan sebuah tindakan yang tidak benar. Melakukan tindakan yang keliru, memecahkan piring. Maka Nabi menyuruh mengganti akibat kesalahan. Kalau seandainya tindakan Aisyah itu benar, niscaya Nabi tidak menyuruh menggantinya. Maka hadis ini asal bahwasanya seseorang, ya, tidak mengganti kalau seandainya perbuatan itu benar. Tapi kalau seandainya perbuatan itu salah, maka wajib dia ganti. Pernah juga terjadi pada masa Nabi SAW. Ada dua orang berantem zaman Nabi. Ya. Ada dua orang berantem. Temannya ini menggigit saudaranya, digigit, ya, tangannya ini digigit, ya. Digigit dengan gigi gerahamnya. Akhirnya terjadi pertengkaran, tapi digigit tangannya. Saking sakitnya digigit, akhirnya temannya ini ketika digigit dia hangus, ya, tangannya itu dari gigitan tersebut. Ketika dia hangus menempel dua gigi di tangannya. Ya, menempel dua gigi di tangannya. Kemudian yang menggigit ini tidak terima, minta agar dibayar dia karena giginya copot. Jadi dia tidak terima. Kemudian Nabi pun mengatakan, kata Nabi SAW, ya'uddu ahadukum akhahu kama ya'uddul fahl la diyatalak. Kata Nabi SAW, ada salah satu di antara kalian menggigit saudaranya bagaikan onta laki menggigit orang. Tidak ada dia bagimu, kata Nabi. Karena tidak ada dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kezaliman. Orang tersebut yang menggigitnya dengan gigi keras, ya, kemudian dia tarik, dia hangus, ya, akhirnya giginya patah. Dia tidak melakukan kesalahan. Maka ini dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama rahimahullah ta'ala, bahwasanya orang kalau dia melakukan kesalahan, entah itu menghancurkan harta orang, ya, menghilangkan harta orang, atau merusak tubuh orang, pada asalnya dia disuruh mengganti.
Tapi kalau itu dilakukan berdasarkan bukan kezaliman, berdasarkan sesuatu yang benar dalam syariat, maka dia tidak perlu mengganti di dalam Islam. Para ulama rahimahullah taala mengatakan, ya, dikecualikan, ya, dari asal kaidah ini wajib mengganti, dikecualikan kata para ulama rahimahullah taala bahwasanya, ya, para ulama mengatakan bahwasanya dikecualikan dari mengganti ini adalah pertama, kalau seandainya seseorang itu merusak harta seseorang, ya, karena untuk menghindari mudhar yang menimpa pada dirinya, ya, menghindari mudhar yang menimpa pada dirinya. Kata para ulama rahimallahu taala, seperti apa contohnya? Misal, ada seseorang, ya, datang ke rumah kita, ya, perampok misalnya. Datang ke rumah kita merampok apa? Merampok barang di rumah kita. Maka pada asalnya, ya, darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan. Kemudian perampok tersebut mengancam Anda dengan pisaunya, dengan parangnya. Anda tidak ada pilihan kecuali berduel dengan perampok tersebut. Ima dia hidup atau Anda yang mati. Atau dia mati, Anda yang hidup. Itu saja pilihannya. Maka qadarullah, kebetulan Anda bisa kuntau misalnya. Iya, di perampok itu Anda kalahkan, tapi dia meninggal. Dalam Islam, orang yang membunuh orang lain harus dihukum. Iya. Tetapi dalam kondisi semacam ini, orang tersebut sudah berusaha, ya, tetapi dia dizalimi, ya, dia diancam dengan pisau dan semisalnya, maka kemudian dia menang dalam pertarungan tersebut, menyebabkan orang tersebut meninggal, maka dia tidak dikenai sanksi selama dia membelanya dengan baik. Kecuali perampok itu datang, ya, membawa apa? Ya, membawa paring, kada parang. Orangnya halus, kurus pulang. Anda sing besaran, banyak orang, perampok itu tinggal Anda tangkap, Anda pasung kawat. Artinya tidak sesuai. Kemudian Anda bunuh, ini tidak boleh. Kenapa? Karena seseorang harus melawannya billati hiya ahsan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW, ya, menyebutkan, ya, disebutkan dari hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali, qal fala tu'tihi malak. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, berkata laki-laki ini, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika datang seorang yang ingin mengambil hartaku? Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi, jangan engkau kasihkan hartamu. Kemudian orang ini pun mengatakan lagi, wahai Rasulullah, ara'aita in qatalani, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dia, ya, memerangiku, artinya dia berusaha untuk membunuhku, ya, berantem denganku, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, qatilhu, lawan, kata Nabi SAW. Qal ara'aita in qatalani, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dia membunuhku? Ketika terjadi pertarungan, berduel, dia membunuhku. Dia ini mengambil hartaku, kemudian membunuhku. Kemudian kata Nabi, fa anta syahid, engkau mati syahid. Ara'aita in qataltuhu, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya saya membunuh perampok ini? Kata Nabi, huwa finnar, dia berada di neraka. Maka hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya dia tidak disuruh oleh Nabi untuk mengganti, membayar diah dan semisalnya, tidak. Karena dia dizalimi. Tentu ketika kita dizalimi, maka disesuaikan dengan kadar kezalimannya. Kalau orang itu sekedar dia tidak mengancam jiwa kita, maka tidak berhak orang itu dibunuh. Tapi kalau sempat mengancam jiwa kita, maka, ya, dan tidak ada kemungkinan kecuali kita melawan sampai membunuhnya, maka ini tidak terkena hukuman di dalam Islam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara yang kedua, dikecualikan dari mengganti barang orang lain, ya, tidak mengganti barang orang lain ketika kita hilangkan barangnya, karena menghilangkan barang orang itu bisa menghilangkan manfaatnya, bisa menghilangkan barang itu sendiri. Maka kata para ulama,
Di antara bentuk menghilangkan manfaat adalah seperti makanan, ya, seperti makanan, ya, atau pakaian. Seseorang, ya, memakai pakaian orang lain yang masih baru dipakai sampai lesuh, maka ini menghilangkan manfaat baju yang baru. Kadang ada orang itu melakukan kezaliman dengan menghilangkan bendanya langsung, zatnya langsung, ya. Seperti dibakar mobilnya, dibakar rumahnya, ya, atau diambil uangnya, dicuri uangnya dan seterusnya. Ini menghilangkan apa? Barangnya langsung, bukan manfaatnya. Yang kedua kata para ulama, dari bentuk dimaafkan di dalam syariat ketika kita menghilangkan barang orang lain atau menghancurkan barang orang lain adalah bahwasanya diizinkan oleh pemiliknya. Diizinkan oleh pemiliknya. Pemiliknya mengizinkan Anda melakukan demikian, makanya tidak mengapa. Di antara pengecualian dari kaidah ini adalah seseorang merusak atau menghancurkan sesuatu, melenyapkan sesuatu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak mengapa. Tidak perlu dia mengganti. Contoh misalnya, ada orang kelaparan. Dia tidak makan dan minum berhari-hari. Kemudian dia melihat ada kebun buah dan semisalnya, kemudian dia masuk di kebun buah tersebut. Dia makan sampai ya terpenuhi keperluan di dalam tubuhnya. Ya, sehingga dia bisa ya terselamatkan dari penyakit kelaparan. Boleh apa tidak dalam Islam? Boleh. Kata para ulama diperbolehkan. Orang mengambil makanan untuk menyelamatkan dirinya dari kematian akibat kelaparan. Tetapi mengambil secukupnya, tidak berlebih. Ketika dia sudah terselamatkan dari peristiwa yang genting, maka dia sudah cukup. Tidak boleh lebih dari itu. Atau seseorang misalnya, dia tidak memiliki baju untuk menutup auratnya. Kemudian ada baju tetangga dia curi misalnya. Dia pakai sementara waktu untuk menutup auratnya. Boleh tidak dalam Islam? Boleh. Iya. Kenapa? Karena ini diperkenankan di dalam syariat. Sampai dia dapat baju yang lain yang bisa menutup auratnya, dia kembalikan baju tersebut. Maka ini diperbolehkan di dalam syariat. Dalam kondisi darurat yang asalnya diharamkan menjadi boleh. Atas dasar apa? Atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara juga orang itu tidak perlu mengganti ketika dia menghancurkan, merusak barang orang lain atau melenyapkan faedah orang lain adalah ketika orang itu amin, orang itu terpercaya. Maka orang amin dia tidak mengganti segala sesuatu yang rusak di tangannya. Contoh misalnya di dalam masalah ini adalah seperti orang yang meminjam. Ketika Anda meminjam sesuatu kepada orang lain, misalnya Anda pinjam mobil misalnya. Anda pinjam mobil orang tersebut. Qadarullah mobilnya rusak. Anda pinjam mobilnya rusak. Kemudian yang punya mobil komplain kepada Anda, ganti pian. Mobil ulun ini semenjak ulun beli sampai ini kada pernah rusak, pas pian makai kenapa rusak? Pian harus mengganti. Padahal Anda adalah orang yang terpercaya. Maka Anda tidak perlu mengganti. Karena Anda adalah orang yang terpercaya. Amin. Ya. Atau seseorang yang dititipi barang. Barangnya sudah dia jaga. Ada orang menitip ulun hendak safar ke luar negeri umrah, ulun bertitip mobil ulun. Mobilnya Anda simpan. Anda masukkan ke dalam garasi, ya. Kemudian kuncinya Anda bawa ke rumah. Ternyata ada orang mengambil mobil tersebut. Ternyata mobilnya dicuri. Datang yang punya mobil komplain kepada Anda. Ganti pian mobil ulun. Ulun bertitip, ulun pian dijaga bukan dihilangkan. Maka kita katakan Anda tidak perlu mengganti. Karena Anda adalah orang yang terpercaya. Maka orang yang menerima titipan, orang yang meminjam barang, ketika dia merusakkan sesuatu, maka dia tidak mengganti. Atau orang yang menyewa. Orang menyewa rumah misalnya, kemudian rumah yang disewa ternyata rusak. Yang pemilik rumah komplain, antum menyewa rumah anak ini, ya. Dulu kalau kada selain antum rumah ini bagus benar. Ini pas antum ini beratan hancur. Gentengnya hancur, plafonnya hancur, ya wastafelnya rusak, ya. Antum ganti semua. Ya, maka kita katakan dia tidak mengganti. Kenapa? Karena orang menyewa ini amin, orang yang terpercaya. Kecuali orang ini adalah orang yang dia orang yang lalai. Kalau dia orang yang lalai berarti dia bukan orang yang terpercaya.
Seperti seorang menyewa rumah misalnya, tapi dia lalai, ya anaknya dibiarkan, ya bertutukangan di rumah orang misalnya. Rumah yang disewa membawa palu paku ya macam. Nah, ini dia disuruh mengganti. Kenapa? Karena dia lalai di sini. Atau seseorang bertitip ya, tetapi dia lalai menitip sepeda motor misalnya, tapi sepeda motornya kada pernah dikunci misalnya. Maka dia mengganti karena dia di sini tidak terpercaya. Maka kata para ulama, al-amin, orang yang dititipi oleh sesuatu ya, dititipi orang sesuatu maka dia tidak mengganti. Sama seperti wali yatim yang memelihara anak yatim dan memelihara hartanya, maka dia tidak wajib mengganti kalau seandainya harta anak yatim itu habis. Dia sudah kelola semaksimal mungkin tapi qadarullah dia dapat musibah, hartanya habis. Apakah wajib dia mengganti harta anak yatim? Tidak wajib dia mengganti. Atau seseorang yang nadhir wakaf, yang jadi nadhir di dalam masalah wakaf. Dia jadi nadhirnya, tapi qadarullah ya wakafnya tidak berfungsi misalnya. Apakah dia wajib mengganti karena Anda salah di dalam? Tidak. Maka tidak ada mengganti bagi orang yang dipercaya di dalam syariat. Kecuali orang tersebut lalai, ya tidak perhatian, maka dia adalah orang yang tidak terpercaya. Maka wajib dia mengganti. Maka ini 4 ya kondisi kapan seorang muslim itu tidak wajib dia mengganti. Selain dari 4 kondisi ini, maka wajib seseorang itu mengganti barang yang dia rusak atau barang yang dia hilangkan manfaatnya atau yang dia lenyapkan manfaatnya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum sholat di masjid yang dibangun oleh bank ribawi? Kemudian yang kedua, apakah Abu Nawas itu termasuk salafus soleh? Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama adalah bagaimana hukum sholat di bank yang dibangun ya sholat di masjid yang dibangun oleh bank ribawi. Sah tidak sholatnya atau tidak sah? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala mengatakan sholat ya atau sholat di tempat seperti dibangun atas dari harta yang haram ya, terlepas ya apapun bentuknya, boleh tidak? Maka asalnya boleh di sana. Sah tidak salatnya? Insya Allah sah. Ya, karena itu adalah sesuatu tadi yang terpisah. Larangan sesuatu yang terpisah. Dia mencari harta dari harta yang haram itu salah, berdosa. Tetapi di sisi lain kita salat sah di sana. Ya, maka salatnya sah, insya Allah dapat pahala. Tapi di sisi lain yang membangun itu berdosa. Ya, dia membangun itu berdosa. Kenapa? Karena dia membangun dari sesuatu harta yang haram. Kemudian tentang Abu Nawas ya. Bagaimana Abu Nawas itu? Apakah dia termasuk salafus soleh? Apa yang dimaksud dengan salafus soleh di sini? Kalau dimasukkan dari sisi zaman, maka dia hidup pada abad kedua. Ya, Abu Nawas ini hidup di abad kedua. Ya, jadi dia hidup pada tahun 145 sampai ya sebelum 200 Hijriah. Ya, dia seorang penyair Arab, hidup di masa Abbasiyah. Hidup di masa Abbasiyah, dia seorang syair. Dia bukan seorang ulama, tapi dia seorang penyair, ya penyair. Ya, maka penyair banyak ceritanya, ya banyak ceritanya. Tapi dia bukan seorang ulama yang diambil ilmunya, tapi dia seorang ahli syair, ya ahli syair. Ya, kalau Anda belajar syair ke depan Polon Abu Nawas. Tapi jangan belajar agama, tapi dia adalah ahli syair. Ya, taib. Itu sejarah ya. Maka kalau Anda maksudkan dia di zaman ulama salaf, iya. Dia di zaman ulama salaf. Tapi kalau Anda katakan dia ulama salaf, bukan, dia seorang penyair. Dia bukan seorang penyair, tapi dia hidup pada masa generasi salaf. Wallahu taala alam. Taib. Nggih. Barakallahu fiik Ustaz.
jika kita menghilangkan barang atau sengaja gitu, barang-barang misalkan barang-barang kemaksiatan, barang syirikan, jimat segala macam atau alat musik itu apakah wajib ganti Ustaz? Kita merusak atau menghilangkan barang itu Ustaz? Iya. Ini termasuk barang yang diizinkan dirusak secara syariat tadi. Kita merusakkan barang dengan izin Allah itu boleh. Seperti contoh misalnya ada jimat misalnya ya, ada jimat di keluarga kita misalnya, pengen rusak, pengen hancurkan itu boleh, tidak mengapa. Ya itu tidak ada masalah ya. Atau misalnya ada alat-alat musik misalnya di rumah kita misalnya, kemudian pengen hilangkan, pengen rusak misalnya, maka tidak mengapa. Ya, karena itu sesuatu yang harus dilenyapkan seperti jimat dan semisalnya, itu harus dihilangkan, ya, tidak boleh. Ya, maka kita tidak kena tidak disuruh mengganti di dalam syariat. Tetapi ingat, ketika kita merusak punya orang lain, yang mana itu boleh dirusak dalam Islam, tapi harus diingat juga tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, ini tidak boleh. Misalnya Anda melihat ada tetangga berjimat dimasuki rumahnya, dihancurkan, akhirnya membawa parang lawan kita misalnya. Maka kalau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar tidak mengapa. Tapi kalau menimbulkan mudarat itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi? Ustaz, Ustaz. Beliau dulu angkat tangan. Nah ini salah satu mengambil hak orang lain. Ya. Ustaz, mengenai budak tadi, di antara sahabat itu kan ada yang tidak sah menjadi budak, misalnya Salman Al-Farisi. Itu kan beliau itu kan anak dari bangsawan, cuma dirampok di jalan dan dijadikan budak. Tapi pada akhir hidupnya, pada akhir dia harus membebaskan diri. Kan harusnya tidak perlu. Apakah budak seperti ini boleh melarikan diri atau membebaskan sendirinya, Ustaz? Saya nggak paham, bisa diulang dari awal soalnya. Salman Al-Farisi. Nggih. Dia kan budak itu kan dari tawanan perang dengan orang kafir. Sementara beliau itu kan bukan tawanan perang, dia dari bangsawan, dari kalangan bangsawan, cuma dirampok dan dijadikan budak. Nabi Yusuf juga kan begitu, Ustaz. Apakah kalau yang seperti ini bisa membebaskan diri tanpa membayar misalnya dari majikannya, Ustaz? Kemudian yang kedua, kambing tadi, Ustaz, kan tidak diketahui dia punya kambing, tapi apa bisa ditangkap atau tidak? Misalnya pembeli, saya sebagai pembeli, saya punya alat senapan yang tembakan bius itu, saya pasti bisa menangkapnya. Apa sah jual beli seperti ini, Ustaz? Kambingnya di bius. Kambingnya ini kan kambing lepas. Tapi di bius sudah. Saya punya yang pembeli ini punya alat senapan bius, senapan. Apa sah transaksi seperti ini, Ustaz? Yang penjualnya kan dia tidak tahu, dia tidak bisa ditangkap, tapi yang membeli dia pastikan bisa menangkapnya dengan alat tadi. Kemudian yang ketiga, ini terjadi di daerah saya, kan banyak preman-preman itu, preman-preman yang jagoan itu, bahkan suka menganiaya masyarakat, bahkan polisi pun tidak berani. Seperti ini dia tidak membunuh, tapi sering menganiaya. Apakah seperti ini boleh dibunuh, Ustadz? Ini kejadiannya begini, kan kalau membalas pasti lebih sakit lagi balasannya. Kalau membalas, jadi waktu itu masyarakat sepakat itu menggunakan tali, ini terjadi daerah saya, menggunakan tali beramai-ramai, lehernya diikat, jadi 5 tali sebelah kiri, tanpa ketahui dari belakang 5 tali sebelah, akhirnya meninggal. Apa kena hukum yang begini? Karena dibacok pun tidak mempan, ditikam juga tidak mempan, akhirnya pakai tali, diikat 5 dari kiri, 5 dari kanan, dari belakang, akhirnya meninggal. Kalau syariat, tapi ini banyak kejadiannya, kalau secara syariat, Ustadz, yang seperti ini dibenarkan Ustadz? Ya. Pertama, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya.
Pertama masalah budak. Budak itu asalnya dari peperangan, betul. Asal budak itu dari peperangan. Kalau budak itu didapatkan bukan dari peperangan, maka tidak sah dalam Islam. Ya, bukan dikatakan budak. Ya, seperti dia dirampok dan semisalnya, maka tidak dikatakan budak. Maka boleh dia melepaskan diri, boleh. Karena cara mendapatkannya tidak syar'i, maka tidak sesuai. Atau seorang muslim misalnya dijadikan budak, boleh tidak dia melepaskan diri? Boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan itu terjadi bukan karena perintah Nabi SAW, tapi itu adalah perbuatan orang-orang di luar agama Islam, yaitu masa jahiliyah yang berlaku pada masa mereka. Adapun Islam tidak membenarkan perbudakan demikian. Ya. Kemudian yang kedua, masalah seseorang membeli hewan yang lepas tapi si pembeli bisa memastikan dia bisa mendapatkan hewan tersebut, ya. Dia memastikan bisa menangkap dengan tembak bius dan semisalnya. Dia bisa memastikan apakah sah jual beli tersebut setelah si pembeli memastikan dia bisa menangkap. Tidak sah. Di sini ibrahnya bukan si pembeli mampu atau tidak mampu, tapi ibrahnya di sini adalah barang yang dijual itu adalah bisa ditangkap, bisa tidak. Siapa yang menjamin pembeli itu bisa menangkap? Bisa jadi hendak menangkap kena serangan jantung. Bisa jadi dia meninggal. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Maka ya di dalam Islam tidak boleh walaupun dia bisa memastikan. Kemudian soal yang ketiga tadi, masalah ada orang, tadi saya kurang paham soal yang ketiga tadi, panjang. Singkatnya tadi adalah dia tidak mempan, ya, dibacok, tidak bisa ilmu kebal. Preman, penjahat ini terutama kan di pasar-pasar, di dalam masyarakat sering menganiaya orang, Iya. sering. Kan tidak berani, yang membalas lebih parah lagi. Dibalas lagi, mungkin diinjak-injak lagi. Jadi masyarakat itu sepakat Membunuh dia. Sepakat membunuhnya. Jadi ditikam pun tidak mempan, akhirnya pakai tali. Mereka tahu caranya, Pak, Iya. dengan memakan tali. Iya. Dan mati waktu itu. Taib. Itu boleh tidak? Tidak boleh sebetulnya. Karena ada yang menegakkan keadilan. Yaitu ada polisi dan semisalnya. Itu bukan dia diserang. Karena yang dimaksudkan di sini adalah dalam kondisi darurat. Itu bukan kondisi darurat. Tinggal dilaporkan sama pihak berwajib. Yang boleh itu dalam kondisi darurat. Anda di dalam rumah, ada perampok menodongkan pistol di kepala Anda. Anda dua pilihannya, ima dia mati atau kita yang mati. Di sini diperbolehkan di dalam Islam apa? Anda melawan, bisa sampai membunuh dia. Iya. Ya, ditembak oleh oleh preman yang menodongkan pistol, perampok, ya. Ya, Anda tidak punya pilihan kecuali Anda juga membalas dengan serupa. Maka ini diperbolehkan dalam Islam. Ya, seseorang, adapun itu kondisinya bukan kondisi darurat. Bukan kondisi darurat, dia bisa ngelapor, bisa mengasih tahu kepada pihak yang berwajib, maka tidak boleh dilakukan demikian. Kesepakatan membunuh semacam itu tidak boleh, diharamkan. Taib, silakan. Misalkan orang punya kendaraan kawan, putas setara sebanjari sampai biskuitnya selita, itu berarti mulainya harus ganti lah. Taib. Iya. Pertama itu kembali kepada uruf di masyarakat. Orang dipinjami sepeda motor, apakah sama bensinnya ataukah bensinnya sendiri, itu kembali kepada uruf. Urufnya masyarakat kita kalau sedikit aja dipakai biasanya direlakan. Tapi kalau banyak biasanya didoakan kejelekan. Ya, orang kalau banyak makai, ya biasanya urufnya ya diganti. Ya diganti. Misalnya pinjam mobil orang full, ya. Sudah ngisi 400.000 misalnya. Wah, mumpung full pakai ke sana, ya, tamasya. Maka harus diganti. Itu urufnya diganti. Kalau makainya sedikit, ya biasanya orang tidak minta. Tapi kalau banyak, secara uruf demikian. Kecuali urufnya di Banjar berbeda, wallahu a'lam. Kalau urufnya berbeda, ya tidak ada masalah. Itu dikembalikan kepada uruf, ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang langsung? Enggak. Bismillah.
Ini saya sedang membaca salah satu syarah yang tadi kaidah yang pertama tadi Ustadz yang tentang larangan itu tadi. Di sini disebutkan contoh mengenai tanah sengketa atau tanah. Di sini disebutkan tanah maksyuf adalah bagian masjid. Contohnya adalah bagian masjid yang sudah di booking. Maksudnya kan sering kita misalkan di waktu Ramadan terutama kita booking tuh ada orang yang sudah naruh sajadahnya di soft depan gitu. Jadi supaya nanti dia mendapatkan soft pertama gitu kan Ustaz. Nah di sini disebutkan bahwa tindakan seperti itu ulama berselisih pendapat sholatnya batal atau tidak, namun mereka bersepakat akan keharamannya membooking itu. Itu bagaimana Ustaz? Iya, hajus makan, hajus tempat itu, ya membooking tempat itu tidak boleh. Ya kenapa? Karena pertama tempat itu milik umum, maka itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Maka jelas ulama tidak boleh, karena itu perbuatan zalim. Orangnya kasing datangnya ya hari Jumat misalnya, dia suruh orang taruh dulu habis subuh, ya, kemudian datangnya pas parak adzan. Ya, dia datangnya pas parak adzan. Ya mungkin di sini jarang terjadi, tapi itu sering terjadi di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah biasanya karena itu sesak ya, orang sesak-sesakan apa macam sehingga butuh duluan ya. Maka pertama itu tidak boleh karena itu berbuat zalim. Ya berbuat zalim. Orang yang datang yang pertama kali adalah yang berhak mendapatkan, dan itu dilarang. Ulama sepakat tentang haramnya, tidak ada yang berselisih masalah itu. Tetapi masalahnya adalah yang jadi permasalahan, boleh tidak ketika ada orang menaruh di situ kita angkat kembali, kita misalnya ada sujadah pengen buang sujadahnya napa nenek misalnya gitu. Ya. Atau tidak boleh. Ya, dia haram tapi boleh tidak yang datang itu menggusur atau tidak boleh dia menggusur. Ini khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Pendapat yang benar, pendapat yang rajih boleh digusur, boleh kita ambil. Kenapa? Karena dia mengambil tempat itu secara zalim. Kecuali orang mengambil tempat tersebut, dia datang duluan, kemudian dia keluar karena ada hajat, seperti ke WC misalnya, apa macam berwudu, ya dia taruh barang di sana, makanya tidak mengapa, ini diperbolehkan, ya, karena dia sudah datang, tapi ada hajat dia keluar ke WC berwudu semisalnya. Makanya tidak mengapa. Tapi yang dilarang itu adalah dia tidak datang, cuma booking, datangnya terlambat, ini yang tidak boleh. Dan ini boleh kita kita angkat sejadahnya, kita taruh di tempat yang lain. Maka ini tidak mengapa dan tidak berdosa. Wallahu taala alam. Nggih. Belakang. Apakah ada dalam Islam itu BIM? Kepanjang. Apa ada dalam Islam? BIM, Badan Intelijen Muslim. Karena kalau kita lihat di YouTube itu kan ada dua orang yang vokal gitu kan, Ihsan Tanjung dan satunya itu siapa, dokter itu. Ya, kan artinya intel secara tidak formal itu, tidak resmi, tidak disediakan, tapi mengetahui bahwa ada perlombaan umat Islam, ada pembunuhan ulama gitu kan dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang bisa mengiyakan, tapi apakah kita perlu, dan dalam sejarah Islam apakah ada badan intelijen muslim tadi, dan kalau memang tidak ada, bagaimana mensiasati strategi mereka atau non muslim atau barat itu terhadap umat Islam, lebih-lebih di Indonesia. Terima kasih. Ada di dalam Islam ya tentang masalah intelijen, ya kalau bahasa kerennya sekarang intelijen ada. Nabi SAW menggunakan intelijen di dalam peperangan. Makanya Nabi SAW di dalam peperangan Badar, Nabi mengutus sahabat periksa berapa hewan yang dia sembelih, sehingga mengetahui jumlah pasukan musuh. Itu dengan cara diam-diam sahabat, itu intelijen. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim orang untuk mendata wali-walinya mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana jadi itu intelijen. Ya dia mengetahui. Tetapi tentu ada batasannya, ada batasannya. Tapi kalau dikatakan adakah ada intelijen, ada zaman dahulu. Khususnya di dalam peperangan, Nabi sering mengirim seseorang untuk mengetahui jumlah pasukan musuh, berapa persediaannya, berapa. Maka ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi kalau apakah seperti intelijen zaman sekarang, saya nggak tahu. Kalau intelijen zaman sekarang, tapi kalau itu dimasukkan intelijen mencari informasi tentang musuh, tentang keadaan rakyat, itu ada pada zaman-zaman
Nabi SAW dan zaman sahabat Rasulullah SAW. Baik, saya jawab pertanyaan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kapan telunjuk diluruskan pada saat tasyahud? Apakah pada saat bacaan asyhadu? Di sejak awal at-tahiyatu lillah. Ya, sejak dia mengucapkan at-tahiyatu lillah. Sebagian ulama berusaha menggabungkan. Nabi SAW menggerakkan di hadis Asim Zaidah Ibn Qudamah, Nabi SAW menggerakkan tangannya. Sebagian mereka menggabungkan dengan itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi yang benar adalah digerakkan semenjak dia mengucapkan at-tahiyatu lillah. Semenjak dia awal bertasyahud, bukan semenjak dia mengucapkan asyhadu alla. Ada pendapat ulama semacam ini, ada. Saya katakan ada, tapi itu pendapat yang marjuh, pendapat yang kurang kuat. Maka pendapat yang paling kuat adalah karena di dalam hadisnya Nabi SAW tidak membedakan. Dalam hadis tersebut tidak dibedakan. Apakah ketika memulai asyhadu alla ilaha illallah ataukah memulai tasyahud. Ketika Nabi tasyahud, kata rawi, beliau ya asyara bisababatihi. Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Tidak disebutkan di sana apakah di waktu asyhadu alla ataukah di awal. Maka ketika tidak disebutkan berlaku keumumannya semenjak seseorang mengucapkan at-tahiyatu lillah. Wallahu taala alam. Izin bertanya Ustadz, apa hukum memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel? Kalau secara mandiri boleh, tidak ada masalah. Secara pribadi boleh, tidak ada masalah. Adapun mengajak orang dan semisalnya, maka ini hendaknya dengan waliul amr, ya waliul amr yang menentukannya. Ya, karena bisa jadi ketika kita mengajak orang memboikot menimbulkan nanti mudarat yang besar, maka harus dengan waliul amr. Tapi kalau pribadi sendiri tidak ada masalah. Dan memboikot itu enggak hanya makanan aja. Karena orang tuh pikirnya makanan aja. Google itu iya juga. WhatsApp itu punya siapa? Facebook iya juga. Jadi jangan hanya makanan aja. Karena dalam memboikot itu semuanya. Makanannya pas kadang ketujuh makanannya boikot ini. Yang ini enggak. Kalau kita tuh makanya seseorang itu ketika menghukumi sesuatu itu semuanya, ya semuanya. Ulun kada bisa, kada masalah, sebahagian kada bisa. Tapi harus dipahami boikot itu tidak hanya berkaitan dengan makanan tapi semuanya. Betul, nggak bisa semuanya, nggak ada masalah. Ya. Tapi orang tuh banyak fokus tuh boikot pada makanan. Ya. Tidak mesti dengan makanan, tapi pada asalnya boikot itu semuanya. Walaupun nggak bisa dipraktekkan sebagian tidak mengapa. Tetapi itu kalau pribadi tidak ada masalah. Pian kada ini kada masalah. Tetapi kalau Anda mengajak orang banyak dan semisalnya, maka ini harus dengan waliul amr, ya, izin waliul amr. Walaupun ulama khilaf apakah boikot itu harus butuh izin waliul amr atau tidak, khilaf panjang di kalangan para ulama. Tetapi seperti negara kita ini hendaknya dia dengan izin waliul amr, ya, izin seorang pemimpin, ya. Dengan itu timbul kemaslahatan yang banyak. Taib. Apakah ada pedoman? Kemudian ada muncul, Ustaz kalau tidak memboikot apakah berdosa? Tidak berdosa. Kalau tidak ada kewajiban dari waliul amr, kita tidak memboikot tidak berdosa. Saya sering ditanya, Ustaz, anak ulun butuh susunya ini nah. Tapi kebetulan susunya ini susu Israel, Ustaz. Akhirnya ulun bingung. Boleh aja lah ulun susu aja. Kada apa-apa kalau menimbulkan mudarat itu tidak ada masalah. Asalnya boikot itu adalah menciptakan maslahat dan menghilangkan mudarat bagi kaum muslimin, bukan menciptakan mudarat baru bagi kaum muslimin, tidak. Tapi asalnya boikot itu adalah menciptakan maslahat bagi kaum muslimin, menimbulkan mudarat bagi orang kafir. Kalau itu menimbulkan mudarat bagi orang muslim, maka ini tidak sesuai dengan tujuan dari boikot tersebut. Ya. Apakah ada pedoman atau panduan untuk orang yang baru berhijrah dari mana memulai belajar agama? Belajar dari akidah. Pertama, orang yang baru berhijrah maka perdalami ilmu akidah. Kemudian yang kedua, tuntut ilmu itu kepada ustadz-ustadz yang jelas. Kalau tidak tahu ustadz yang jelas, maka masjid-masjid yang jelas. Kayak Masjid Imam Syafi'i, ya, Masjid Al-Faruq, ya, di Banjar, kemudian ada Masjid Utsman bin Affan, ya. Maka masjid-masjid yang jelas, ya, yang diisi oleh ustadz-ustadz, belajar di sana. Jangan kemana-mana. Hendak mencari pengalaman, jangan. Ya, belajar mengambil ilmu, enggak. Ini penyakit orang baru berhijrah, mengambil sana kemari, akhirnya pusing dia. Maka tuntut dulu belajar kepada, makanya inna hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini agama.
Ya, maka lihatlah kepada siapa kalian orang mengambil. Maka pertama belajar akidah. Ya, kalau bisa belajar semua bagus. Ya, bagi orang berhijrah bagus. Tapi kalau waktu Anda terpecah, waktu Anda tidak bisa fokus semuanya, maka dahulukan dulu belajar akidah, karena itu pondasi. Pondasi penting bagi orang yang berhijrah. Ya. Kemudian yang kedua, selektif dari mencari kawan dan teman. Ya, selektif mencari kawan dan teman. Ya. Dan kemudian jadikan acuan Anda Al-Quran dan Sunnah, bukan perbuatan orang. Karena kadang orang berhijrah ini melihat sebagian kawannya, kenapa lah kayak inilah orang mengaji ini, maka itu bukan dalil. Bisa jadi akhwat bercadar, tapi narsis dia. Ya, bisa jadi dia narsis. Ya. Walaupun dia mengaji, bukan acuan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Manusia itu bisa salah. Ya. Orang yang tidak bisa salah adalah Rasulullah SAW. Ya. Nabi SAW tidak salah dalam perkara agama. Ya. Maka yang jadi acuan Anda adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan perorangan. Maka jangan jadikan dalil ada perbuatan orang tidak mengenakan menjadikan kita, saya tidak mau berhijrah kayak ini sekalinya orang yang tidak. Itu adalah oknum perbuatan orang. Al-Quran dan Sunnah salaf terbebas dari hal demikian. Karena masyarakat kita itu sering ada perbuatan oknum kemudian dijadikan itu adalah, ini pembagiannya ini kayak ini, sekalinya kadang mau menegur apa macam, mina sakit gigi berataan kalau terlalu orang apa macam. Kadang itu dijadikan apa? Landasan di dalam menghukumi orang, tidak betul. Ya, itu ada perbuatan sebagian orang. Salaf terbebas dari demikian. Ya. Taib. Kemudian apakah dengan mempelajari bahasa Arab dahulu? Karena sebagian ulama yang berkata bahwa belajar bahasa Arab itu wajib dan bahasa Arab adalah pintu ilmu. Belajar bahasa Arab sebetulnya tidak wajib ya tetapi wajib seseorang mengetahui ilmu agama. Dan belajar bahasa Arab itu penting ya. Anda ingin menjadi alim harus bisa bahasa Arab. Itu bedanya. Kadang-kadang kita di Indonesia sini belajar 20 tahun, 30 tahun jadi mat'u aja. Ulama bahari 10 tahun, 15 tahun duduk di depan syekh menjadi orang alim. Kenapa? Masalah kita apa? Kita nggak bisa bahasa Arab. Ya. Maka hendaknya digalakkan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini kadang-kadang ramai di awal aja. Makanya ini penyakit mulai zaman dahulu sudah. Ya. Nggak tahu salahnya di mana. Ya. Kalau kajian di apa-apa, masya Allah meningkat. Bahasa Arab ini ramai di awal. Ya, sudah setelah itu tinggal ya berduaan aja lawan ustadznya kan. Ya. Sudah mundur teratur satu persatu. Ya. Maka sebetulnya bersabar ya, orang belajar bahasa Arab itu bersabar ya. Dan sebetulnya bahasa Arab itu kalau ditekuni buju-buju setiap hari belajar itu nggak nyampe setahun. Ya 9 bulan, 8 bulan ya bisa. Tetapi harus menciptakan lingkungan berbahasa Arab. Makanya kalau pian ingin bisa bahasa Arab, masuk pondok pian beratan rame-rame. Iya, masuk pondok belajar jamaah Imam Syafi'i, ada bapak tuha-tuha 80 bikin pondok untuk khusus orang tua. Iya, belajar bahasa Arab sana bapak, insya Allah setahun lulus beratan. Iya. Maka bahasa Arab itu selain dia harus dipraktekkan. Itu ilmu praktek. Jadi orang belajar bahasa Arab itu tidak hanya sekedar dia bisa menghafal kosakata, karena orang belajar bahasa itu poinnya adalah dia bisa berbicara, dia bisa menulis, dia bisa memahami. 3 hal orang belajar bahasa itu. Dia bisa berbicara, bisa menulis, dan bisa memahami. Ketika dia membaca dia paham apa yang dia baca. Karena ada orang belajar itu pintar berpender aja, tapi kada paham-paham. Ada orang belajar bahasa demikian. Kalau berpender dia lancar, tapi ketika dia membaca sesuatu tidak paham dia. Ada orang tuh paham membaca, paham dia, tapi dia berbicara susah. Ada orang itu pintar berbicara, pintar memahami, tapi dia salah-salah di dalam menyusun bahasa Arab. Maka orang kalau belajar bahasa, 3 hal ini. Adapun kita yang tua-tua semacam ini mungkin yang dibutuhkan saat itu memahami. Bukan berbicara, bukan dia menulis, tapi yang dia butuhkan bisa memahami perkataan para ulama yang ada di kitab. Itu yang dibutuhkan. Maka butuh menghafal kosakata. Allahu a'lam. Bagaimana cara menasihati suami yang susah untuk melaksanakan sholat fardu? Ini panjang bang jawabannya. Ya, taib. Intinya ya, cara menasihati suami yang susah untuk melaksanakan sholat fardu, maka pertama diingatkan ya tentang kewajiban sholat, ancaman orang yang meninggalkan sholat dengan cara yang lembut ya.
Kemudian yang kedua, sering-sering didoakan suaminya, ya didoakan ya di zahril ghaib ya, didoakan di dalam sholat Anda bahwasanya dia dapat hidayah. Kita tidak tahu dia dapat hidayah bisa jadi dari arah yang tidak kita sangka. Kemudian yang ketiga adalah cari penyebab suami itu tidak mau sholat. Apa penyebabnya? Contoh misalnya dia susah sholat subuh, apa penyebabnya? Oh penyebabnya dia suka tidur larut malam. Maka Anda bikin suami Anda agar tidurnya jangan larut malam. Bikin dia cepat-cepat tidur. Iya, bikin banyu teh buat teh STM sedikit. Ya gurih. Maka apa? Bikinnya, artinya dilihat penyebabnya. Kemudian ya lihat pergaulan suami itu. Ya kadang-kadang suami itu jadi dia melaksanakan maksiat, kadang-kadang teman-temannya. Maka Anda perhatikan hal-hal semacam itu. Ya, dengan itu insya Allah ya lambat laun insya Allah beliau ya mau melaksanakan sholat fardu. Dan yang terpenting kita mencontohkan di hadapan suami kita sembahyang. Nggak ada masalah pian keraskan ya takbir pian. Ketika pian sholat fardu untuk apa? Menampakkan kepada suami tentang bahwa kita melaksanakan sholat. Orang kalau seorang ayah itu kalau dia melihat istri dan anaknya sembahyang dia akan tergugah. Apalagi anaknya mengajak abahnya untuk sembahyang. Taib. Beliau menyuruh saya melepas cadar jika ingin melaksanakan sholat. Saya pun melepas cadar dan suami melaksanakan sholat. Tetapi sekarang kembali tidak sholat. Apakah boleh saya memakai cadar kembali karena suami tidak sesuai janji? Pertama, ini adalah ketaatan kepada suami apakah wajib ditaati. Cadar masalah khilaf. Tetapi itu berkaitan dengan kekhususan seorang wanita. Maka tidak perlu dia mentaati suaminya untuk melepas cadar. Tidak perlu dia mentaati suaminya dalam masalah tetap saja Anda pakai cadar. Tetap saja Anda pakai cadar. Walaupun dia mengatakan saya mau sholat dengan syarat engkau melepas cadarmu, tidak perlu kita bertaruh demikian. Ya, tidak perlu kita bertaruh demikian. Saya tetap pakai cadar. Pian sholat kada sholat saya tetap memakai cadar. Kalau seandainya suami berulang sekali tidak mau sholat, ya sudah dinasihati ya berkali-kali, semua usaha sudah dilakukan, dia meninggalkan sholat secara total, kemudian didatangkan pihak suami menasihatinya tetap dia tidak mau sholat, maka wanita punya pilihan untuk mengajukan khulu. Ya, mengajukan khulu. Ya, ini maka tidak ada kebaikan seorang wanita tinggal bersama seorang laki-laki yang tidak pernah salat. Setelah dia bersabar sekian tahun, berusaha semaksimal mungkin, tetap tidak mau, maka pilihan terakhir adalah seorang wanita boleh dia mengajukan khulu di dalam Islam. Tetapi ya sebelum khulu adalah seseorang berusaha semaksimal mungkin. Kadang sebagian orang tidak maksimal, langsung minta khulu ini juga tidak benar. Ya usaha maksimal. Kalau sudah maksimal, ya semaksimalnya, tetap maka ada pilihan bagi seorang wanita di depannya. Apa hukum sholat memakai mukena yang terdapat lubang seujung kuku? Apakah sholatnya sah atau tidak? Tidak ada masalah, sah saja sholatnya. Apalagi kebanyakan orang pakai mukena, biasanya pakai baju di dalamnya. Maka tidak mengapa. Apakah berkurang pahala ibadah jika sholat memakai kain sutra atau puasa tapi melakukan ghibah? Iya. Berkurang pahala kita. Kita sholat pakai sutra berkurang. Kita puasa, ghibah berkurang pahala puasa kita. Apa hukum seorang ayah membunuh anaknya karena ia mabuk dan mau membunuh adiknya sendiri? Niatnya ingin melumpuhkan saja, ternyata anak tersebut meninggal. Tidak diqisas. Para ulama mengatakan kalau ada seorang ayah membunuh anak, seorang ibu membunuh anak, itu tidak diqisas. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada qisas antara seorang ayah ketika dia membunuh anaknya, kira tidak mungkin. Ketika ada seorang ayah membunuh anak, itu tidak mungkin dia membunuh dengan kezaliman. Tidak mungkin. Makanya di sebagian buku fikih, kalau ada seorang ayah membunuh anaknya, maka dia tidak diqisas di dalam Islam. Karena tidak ada qisas antara ayah akibat pembunuhan dia terhadap anaknya. Maka tadi kalau dia tidak sengaja membunuh anaknya karena mabuk, karena ingin menyelamatkan adiknya, maka dia tidak diqisas. Dan dia tidak dikenakan sanksi, karena itu menyelamatkan. Ya usaha dia dalam menyelamatkan. Dan saya rasa pun juga demikian. Hukum negara pun juga demikian ya. Orang kalau menyelamatkan diri kemudian akibat dia menyelamatkan diri kemudian dia membunuh orang karena nyawanya terancam, maka insya Allah juga tidak akan kena sanksi ya. Karena dia menyelamatkan dirinya. Taib. Apa hukum jual beli online? Boleh. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Seperti apa misalnya barangnya dimiliki,
kemudian ya barangnya jelas, ya sifatnya jelas, kemudian dia bukan barang ribawi, ya barang ribawi. Kalau dia bukan barang ribawi, maka itu tidak mengapa. Barang ribawi ini maksud saya tidak emas dan perak. Ya, kalau emas dan perak itu tidak bisa jual beli online, kecuali dengan ada persyaratan tertentu ya. Ya bisa jual beli online tapi harus diubah model akadnya ya. Intinya barangnya adalah bukan barang ribawi seperti emas dan perak, maka insya Allah tidak mengapa jual beli online. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.